شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, azanallah wa iyyakum, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain dan pemirsa TV manapun serta para netizen, kita jumpa lagi. Rencana kita hari ini membahas itu nggak kesampaian ya. Karena kita harus menjawab dulu argumentasi yang kemarin dikemukakan bahwa surga yang pernah ditempati Adam itu surga di dunia, bukan surga yang kelak akan dimasuki orang-orang muttaqin di akhirat. Kita jawab bahwa amma ma dzakartumuhu min kaunil jannati allati uhbita minha Adam laysat jannatal khuldi wa innama hiya jannatun ghairuha fa hadza mimma qad ikhtalafa an-nasu fihi. Adapun penjelasan kalian itu maksudnya yang berpendapat surga itu surga dunia. Bahwa surga yang dulu pernah ditempati Adam lalu Adam diturunkan bukanlah surga yang kekal, tapi surga yang lain. Maka memang tidak bisa dibantah, tidak bisa diingkari bahwa perkara ini perkara yang diikhtilafkan oleh manusia. Maksud manusia adalah para ulama. Karena yang berpendapat seperti itu ulama Ahlus Sunnah juga, yang dua di antara sudah kita terangkan kemarin. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim wal ashhar indal khasah wal amah alladzi la yakhturu biqulubihim siwahu annaha jannatul khuldi allati u'iddat lil muttaqin. Adapun atau akan tapi pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama yang tidak terlintas di dalam hati surga yang lain, bahwa surga yang pernah ditempati Adam itu surga yang abadi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Sama surganya dengan surga nanti. Dan telah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama generasi salafus saleh tentang hal ini beberapa nas. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Ashja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Abu Malik, dari Rabi'i bin Hirash, dari Hudzaifah. Banyak sahabat meriwayatkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu azza wa jalla an-nasa
Fayaqumul mu'minun hatta nuzlifa lahumul jannah. Fayatuna Adam alaihi salatu wassalam fayaqulun ya abana istaftih lana al-jannah. Fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum Adam. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu berdirilah orang-orang mukmin sampai dekat ke surga. Mereka mendatangi Adam alaihissalam lalu berkata, wahai bapak kami, tolong mintakan untuk kami agar surga dibuka. Surga yang mana yang diminta dibuka pintunya? Surga di akhirat nanti, karena orang-orang mukmin ingin masuk surga. Menjawablah Adam, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga tersebut kecuali karena kesalahan bapak kalian ini. Itu jawaban Adam. Dari hadis ini kita bisa pahami gimana? Kalau para ulama berkata, fahadha yadullu ala anna al-jannata allati ukhrija minha Adam hiya bi'ainiha allati tutlabu minhu ayastaftihaha lahum. Hadis ini menunjukkan bahwa surga yang dahulu Nabi Adam pernah dikeluarkan dari surga itu adalah surga yang sekarang minta agar pintunya dibukakan. Sama kan? Sama. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Itu pertama. Kedua, dalil kedua firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berkata, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Sampai ke kalimat ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turunlah kalian semua dari surga ini. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian di muka bumi ada tempat menetap dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi setelah diusir dari surga, suruh turun, kalian menetaplah di muka bumi. Ini menunjukkan turunnya dari surga ke muka bumi. Ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, turunlah maknanya turun dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kedua, walakum fil ardi mustaqarrun. Di muka bumi kalian bisa menetap. Menunjukkan bahwa surga tadi bukanlah di muka bumi. Ini yang kedua. Ketiga, Allah mensifati surga yang ditempati Adam persis seperti surga yang sifat-sifatnya diterangkan nanti akan dimasuki orang muttaqin pada hari kiamat. Dalam surah Thaha 118-119 Allah menyatakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Bagimu di dalam surga kamu enggak akan kelaparan. Enggak akan telanjang. Enggak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Dan kondisi seperti ini tidak mungkin teralami di dunia. Di dunia lapar, di dunia bisa telanjang, di dunia haus, dan di dunia kepanasan.
Ini menunjukkan Adam ada di surga tak akan lapar, tak akan haus, tak akan kepanasan, tak akan telanjang. Ini bukanlah di tempat di dunia, walaupun di tempat tertinggi dari dunia itu. Yang namanya di dunia pasti lapar. Yang namanya di dunia pasti juga kehausan. Gitu ya. Ini alasan yang ketiga ya. Keempat. Wa aidan fa innaha law kanatil jannatu fid dunya la'alima Adam kadhiba iblis fi qawlihi hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Seandainya surga yang ditempati Adam dan iblis adalah surga di dunia, pasti Adam mengetahui kedustaan iblis. Ketika iblis menyatakan, mau gak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah berakhir. Pasti tahu. Karena Adam mengetahui bahwa dunia ini fana dan semua kekuasaan di dunia ini pasti akan berakhir. Pasti tahu tuh. Tapi Adam meyakini bahwa hidup dia itu akan abadi, kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Ini menunjukkan itu di surga yang kelak akan dimasuki pada hari kiamat oleh orang-orang mukmin. Itu alasan keberapa? Ketiga. Keempat. Sekarang kelima. Wa aidan fa inna qissata Adam fil Baqarah zahiratun jiddan fi anna al-jannata allati ukhrija minha fawqa as-sama'. Dari kisah Adam yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah, jelas sekali bahwa surga yang Nabi Adam dulu pernah tempati lalu beliau dikeluarkan itu tempatnya di atas langit. Di tempat yang juga ditempati para malaikat. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fazallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fahadha ihbatu Adam wa Hawa wa iblis minal jannah wa lihadha ata fihi bidhamiril jam'. Allah berfirman, dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat, kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan termasuk golongan kafir. Kami berkata, hai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Makanlah dari surga itu sekehendak hati, sekehendak kalian berdua. Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini, lalu kalian akan menjadi orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari hal itu. Dan setan mengeluarkan kedua-duanya dari tempat yang mereka tempati dari surga. Kami berkata, kata Allah, turunlah kalian semuanya tuh. Pakai dhamir jama'. Ihbitu kepada hum. Bukan ihbito kepada kalian berdua. Berarti yang turun itu semua. Adam, Hawa, dan Iblis. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Bagi kalian di muka bumi ada tempat menetap
dan kesenangan sampai waktu tertentu. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Lalu Adam pun tobat dan Allah Maha Penerima tobat dan Maha Rahim. Di dalam ayat ini diturunkan tiga makhluk. Adam, Hawa dan Iblis. Oleh karena itu dipakailah dhamir jamak. Dhamir itu kata ganti orang. Kata ganti orang pertama disebut yang kalau sendirian disebut mufrad, kalau berdua disebut tasniyah atau musanna, kalau tiga orang atau lebih jamak. Nah di sini dhamirnya jamak ihbitu. Kalau kesendirian ihbit. Kalau berdua ihbito. Kalau jamak ihbitu. Jadi ketiga-tiganya diturunkan. Kalau ada yang menyatakan innahu khitabun lahum walil hayyah. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahwa ucapan ini ditujukan kepada mereka dan juga kepada seekor ular. Sebab dalam kisah Israiliyat ada cerita tentang ular. Itu Israiliyat. Wa hadha yahtaju ila naqlin thabitin la dzikra lil hayyah fi syai' min qissah Adam wa Iblis. Ini membutuhkan dalil yang sahih dan tidak pernah disebutkan ada ular sedikit pun dalam kisah Adam dan Iblis. Kedua, qila khitabun di Adam wa Hawa. Ada yang menyatakan ini ditujukan kepada Adam dan Hawa saja. Dan lafaz jama' boleh ditujukan kepada dua orang. Sebagaimana dalam ayat lain surah Al-Anbiya 78 disebutkan wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami kepada hukum mereka menjadi saksi. Ini kisah tentang dua nabi anak dengan bapak yang dua-duanya menjadi raja. Nabi siapa tuh? Sulaiman dan Daud. Anak bapak dua-duanya menjadi raja. Karena ada orang yang melaporkan kasus. Apa kata Daud dan Sulaiman? Wa kunna li hukmihim syahidin. Kami pakai lafaz jama' padahal berdua tuh. Bagi tentang hukum yang ditetapkan di antara kalian akan menjadi saksi. Syahin bukan syahidain. Syahidin. Jadi boleh lafaz jama' ke berdua. Maka khitab atau ucapan dalam ayat tadi khusus ke Adam dan ke Hawa. Dan turunan kedua-duanya. Maka dijawab hadhil aqwal dha'ifah. Pendapat-pendapat ini super lemah. Karena apa? Karena tidak bisa diterima dari segala segi. Kalau umpamanya lafaz namanya dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim itu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama cuma dua. Ana dan nahnu. Kalau orang ketiga mah tiga. Wa huma hum. 6 ketang. Hiya huma hunna. Kata ganti orang kedua juga 6. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Kalau kata ganti orang pertama cuma 2, ana dan
nahnu. Ana sendirian, kalau berdua atau lebih nahnu. Jadi nahnu bisa dua orang. Makanya tak heran kalau Daud sama Sulaiman menyatakan kunna. Walaupun berdua, tapi memang untuk dhamir mutakallim ma'al ghair ya boleh. Untuk kata ganti orang pertama jamak ya boleh dengan kunna. Itu pertama. Yang kedua, kalau toh dikatakan bahwa khitab tadi kepada Adam, Hawa dan turunannya tidak bisa diterima karena belum ada turunannya. Adam dan Hawa sebelum diturunkan ke muka bumi kan belum beranak pinaknya. Ketika masih di surga, masih ribut kasus ini masih berdua tuh ya. Lalu Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kami berkata, turun kalian semuanya dari surga. Terus setelah turun nanti ke muka bumi, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan ada ketakutan, juga tidak akan bersedih. Nah, ini disebut ihbatuhu minas sama'i ilal arad. Ini turunnya dari langit ke bumi. Wa hina idzin fatakunul jannah allati uhbitu minhal awalan fawqas sama'i wa hiya jannatul khuldi. Maka jelas surga yang Adam, Iblis dan Hawa juga diturunkan darinya itu berada di atas langit dan itu maksudnya surga khuldi. Ketika peristiwa Mi'raj diterangkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang diterangkan dalam surah apa? Surah An-Najm ya. Dalam surah An-Najm. Qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi SAW sudah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli pada kali yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha ada surga ma'wa. Surga ini adanya di atas langit. Dari sinilah kita mengetahui surga itu ada di atas langit dan itu yang surga yang ada di sana itu surga khuldi tadi. Berkata sebagian ulama ahli tafsir di antaranya Az-Zamakhsyari, ihbitu minha jami'an, keluarlah kalian semuanya. Khitab ini, ucapan ini kepada Adam dan Hawa secara khusus. Dan dipakai lafaz jama' karena nanti akan diikuti oleh anak-anak turunannya. Yang menjadi dalil penguat di ayat yang lain dalam surah Thaha 123. Allah menyatakan, qala ihbito. Nah, ini ihbito pakai alif bukan pakai waw. Kalau pakai alif berarti dhamirnya dua orang, antuma. Kalau antum ihbitu, ini antuma. Qala ihbito minha jami'an. Turun kalian berdua dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain.
Ini salah satu hujjah bahwa ucapan ini hanya kepada Adam dan Hawa tapi tidak kepada iblis. Ini juga dibantah. Karena apa? Karena kalau begitu kalian berdua turun, sebagian kalian menjadi musuh, sebagian yang lain, berarti Adam dan Hawa nanti jadi musuh, kan gitu? Padahal kenyataannya tidak. Disebut ihbito ini kepada Adam dan iblis. Yang ini kemudian menjadi musuh. Hawa tidak disebut karena ikut kepada Adam. Berdasarkan hal itulah maka yang jelas perkataan itu ditujukan kepada bertiga, Adam, Hawa dan iblis laknatullahi alaih. Yang ini menunjukkan keberadaan mereka bertiga ketika dialog ini berlangsung berada di surga yang ada di langit dan bukan di surga lainnya. Lalu berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa amma Adam wa zawjuhu fa inna Allah subhanahu akhbara fi kitabihi annahu khalaqaha minhu liyaskuna ilaiha wa qala subhanahu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Adapun Adam dan Hawa, Allah katakan dalam kitabnya, Allah ciptakan Hawa agar Adam merasakan ketenangan hidup bersama Hawa. Dan terjalin cinta kasih di antara mereka berdua. Sebagaimana firman Allah dalam Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah ciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Agar kalian itu bisa merasakan kehidupan yang tenang bersama istri kalian. Dan Allah telah menjadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi antara Adam dengan Hawa tidak pernah terjalin permusuhan. Oleh karena itu, kalau perkataan ihbito minha jami'an, terus ba'dukum li ba'din adu, keluarlah kamu berdua. Sebagian kalian akan menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Maksud kamu berdua itu bukan ke Adam dan Hawa ya, tapi ke Adam dan iblis. Karena hanya Adam dan iblis yang terjalin permusuhan. Antara Adam dengan Hawa mah tidak. Tidak terjalin permusuhan, bahkan terjalin cinta dan kasih sayang. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa yadullu alaihi aidan audud dhamir ilaihim bilafdil jam. Dan ini menjadi dalil bahwa dhamir yang dipakai oleh Allah adalah lafaz jama' yang menunjukkan bahwa itu adalah Adam, Hawa dan iblis. Lalu dalam surah Al-Baqarah 36 Allah menyatakan fa'azallahuma syaitanu anha. Syaitan membuat kedua-duanya tergelincir. Adam dan Hawa tergelincir. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan mengeluarkan Adam dan Hawa dari tempat tersebut, dari surga. Berarti yang keluar itu Adam dan Hawa plus iblis 3. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla menggunakan lafaz jama'. Kadang menggunakan lafaz tasniyah atau untuk 2, maksudnya ke Adam dan iblis. Hawa tidak disebut karena Hawa itu tabi', mengikuti ke Adam. Fa'in qila, kalau ada orang yang berhujjah lagi
bertanya lagi. Fama tasna'una biqaulihi qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Wa hadha khitab li Adam wa Hawa. Wa qad akhbara bi adawati ba'dihim ba'dha. Bagaimana dengan firman Allah dalam surah Toha 123? Allah berfirman, turun kalian berdua dari sana. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ayat ini ditujukan kepada Adam dan Hawa. Dan sudah dikabarkan, diinformasikan oleh Allah terjadi permusuhan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Dhamir ihbita kembali kepada Adam dan Hawa. Kata mereka seperti itu. Ada enggak terjadi permusuhan di antara sesama manusia? Banyak. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi Adam. Anak-anaknya bermusuhan sampai ada yang dibunuh. Kan adik kakak ini dua-duanya disuruh untuk apa? Kurban. Satu yang terbesar, satu yang terkecil. Yang terbesar diterima, yang terkecil ditolak. Yang ditolak ini hasad, dengki. Dibunuhlah saudaranya yang diterima tadi. Adanya pembunuhan menunjukkan adanya kebencian dan permusuhan. Itu sudah terjadi. Jadi kata mereka ini terjadi. Ini yang dimaksud dengan perkataan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dibantah lagi oleh para ulama. Itu kejadiannya lama setelah mereka menetap di muka bumi. Sedangkan kasus ketika diturunkan Adam ihbita, Adam, Hawa dan Iblis, belum ada anak-anak kan ya. Sehingga menerapkan ayat tersebut terhadap peristiwa yang belum terjadi enggak tepat, enggak pas. Perkataan ihbita minha jami'an itu perkataan ditujukan kepada makhluk yang sudah ada saat itu, bukan kepada yang belum ada. Dan makhluk yang ada saat itu Adam dan Iblis. Dua person saja. Satu orang, satu jin. Adam tidak disebut karena tabi, mengikuti ke Adam. Hawa tidak disebut karena ikut kepada Adam. Berdasarkan hal itu, maka permusuhan yang akan terjadi adalah permusuhan di antara dua makhluk yang saat itu diturunkan. Siapakah? Adam dan Iblis. Iblis tetap termasuk. Oleh karena itu di dalam surah Toha ayat 117 Allah berfirman, inna hadza aduwwun laka wa li zawjiha. Sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Juga dalam surah Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan ini musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikan dia sebagai musuh. Jadi yang oleh Allah dinyatakan setelah hidup lama di alam dunia sampai hari kiamat, yang permusuhan yang terjadi itu antara Adam turunannya dengan Iblis turunannya. Syaitan. Laknatullahi alaihim ajmain. Maka berdasarkan hal itu jelaslah bahwa ucapan turunlah kalian itu mencakup turun kepada Adam, Hawa dan Iblis juga. Kadang ada perintah turun
dengan lafaz mufrad. Mufrad itu apa? Tunggal kepada seorang. Dan itu ditujukan hanya kepada iblis laknatullahi alaih semata-mata. Tidak ditujukan kepada Adam dan Hawa. Tapi ini momennya lain. Ketika Adam, Hawa, iblis berkumpul melakukan kesalahan bersama, ditujukan kepada semuanya, turun kalian. Tapi di momen lain, di adegan lain khusus iblis secara personal ditegur oleh Allah, maka memakai dhamir tunggal. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 12 dan 13. Qala, bertanya Allah kepada iblis. Iblis seorang. Bukan seorang, sejin. Kan dia jin. Qala ma mana'aka, pakai ka. Ka itu kamu, anta seorang. Kalau berdua antuma, kuma. Kalau banyak antum terus kum. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah, apa sih yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Qala, si iblis menjawab. Pakai qala tanpa alif. Kalau qala tanpa alif berarti seorang, huwa. Kalau pakai alif baru huma. Kalau untuk hum, qalu. Qala, si iblis menjawab, ana, bukan nahnu. Ana berarti seorang. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi dia merasa api lebih baik dari tanah. Ini hujah yang menunjukkan kebodohan iblis. Mana yang lebih baik dan lebih bermanfaat? Tanah apa api? Tanah atau lebih kuat tanah, lebih manfaat tanah, lebih hebat tanah. Api itu makhluk terlemah dan tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dia selalu butuh benda lain, ya enggak? Kayu bakar, kertas, gas. Kalau kayu bakarnya, kertasnya, gasnya habis, mati, hilang api itu. Ketika ajeg pun nggak pernah dia itu ajegnya, tapi selalu bergoyang. Ada angin sedikit, ngageol. Sifatnya merusak dan tak pernah berdiri sendiri. Tapi kalau tanah, semua benda bertumpuk pada tanah. Di dalam tanah terkandung berbagai yang dibutuhkan oleh makhluk lain. Dari tanah kita menyerap nutrisi, ada vitamin juga, ya. Ada semua zat yang dibutuhkan. Pohon yang kecil jadi besar karena tanah. Tanah jauh lebih baik daripada api. Tapi si iblis menyatakan, aku lebih baik dari Adam karena aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Sama dengan anak di sekolah, anak SD. Saya mah lebih pintar dari si dia, saya mah nilainya 3, dia mah 10. Itu omongan gimana itu? Kontradiktifnya, engkau merasa lebih pintar dari temannya, tapi pentena 2 hari temannya 10. Saya mah lebih pintar dari dia, saya mah tidak lulus 2 tahun, dia mah sudah lulus, sudah di 3 tingkat di atas saya, makanya saya lebih pintar dari dia. Coba kalau ada orang yang ngomong kayak gitu gimana? Saya mah lebih kuat dari dia, saya mah 3 kilo bisa keangkat, dia mah 1 ton bisa diangkat. Gilanya orang itu. Si iblis tak gitu. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dari tanah. Sama dengan orang tadi, saya lebih pintar dari dia. Dia mah 10, saya mah nilainya 3. Jadi saya lebih pintar. Iblis itu.
Lalu apa kata Allah? Qala fahbit. Turun kamu. Turunnya ini hanya ditujukan ke iblis saja. Pakai dhamir mufrad. Seorang, turun kamu seorang. Kalau dua orang ihbito. Kalau banyakan ihbitu tadi. Fahbit, turun kamu minha. Dari surga itu, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Enggak layak kamu bertakabur di dalam surga. Nah, ini menunjukkan diturunkannya iblis sendirian dan domirnya memakai domir mufrad, lalu minha dari surga. Maksudnya hak di sini surga. Surga mana? Surga yang ada di langit. Adalah surga yang kelak akan dimasuki oleh manusia-manusia yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah maka para ulama menyatakan surga yang ditempati Adam dahulu adalah surga yang kelak akan dimasuki oleh orang-orang mukmin pada hari kiamat. Itu alasan yang kesekian. Alasan berikutnya. Wa aidan فالذي يوضح أن الضمير في قوله تعالى اهبط منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه. Yang lebih menjelaskan hal ini adalah dhamir. Apa dhamir teh? Kata ganti ya. Pada firman Allah, ihbita minha jami'an. Keluarlah kalian berdua dari surga. Itu ditujukan ke Adam dan Iblis subhanahu wa ta'ala. Kenapa Hawa tidak disebut, tidak dihitung? Allah ketika menerangkan maksiat yang dilakukan, yang terjadi, Allah hanya menyebut kemaksiatan Adam. Hawa tidak disebut bermaksiat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Toha ayat 121 sampai 123. Kata Allah, wa asa Adamu rabbah faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaih wa hada qala ihbita minha jami'a. Kata Allah, telah bermaksiatlah Adam kepada Rabbnya. Hawanya tidak disebut. Tidak disebut wa asa Adamu wa zawjuhu rabbahuma, tidak gitu. Hawanya tidak dihitung. Hanya Adam yang maksiat. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Faghawa, maka dia tersesat. Kemudian Allah pilih lagi Adam. Lalu Adam pun tobat. Setelah itu Allah pun memberikan petunjuk kepada Adam. Hadza yadullu ala anna al-mukhatab bil ihbat wa Adam wa man zayyana lahu ma'siyah. Wa dakhalat zawjatuha wa dakhalat az-zawjatu tab'an. Wa hadza li'anna al-maqsud ikhbarullah ta'ala li ibadihi al-mukallafin min al-jinni wal ins bima jara ala abawayhima min syu'mil ma'siyah wa mukhalafatil amri li alla yaqtadu bihima fi dzalik. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu diturunkan dari muka bumi adalah Adam karena dan makhluk yang kemaksiatannya dihiasi dengan kata-kata indah, yaitu iblis. Adam dan iblis. Hawanya tidak disebut. Tapi Hawa termasuk ikut kepada Adam. Kan ada peribahasa wanita mah dulang tinandenya
turut suami gitu. Suami begitu, suami begini. Dan maksud dari penjelasan ini Allah memberitahu kepada hamba-hambanya yang mukallaf baik dari kalangan jin ataupun manusia tentang peristiwa yang teralami oleh orang tua mereka tentang sialnya perbuatan maksiat dan menyelisih perintah. Jangan sampai diikuti oleh mereka. Dulu tuh bapak kalian mengalami kesialan. Kenapa? Karena bermaksiat dan menyelisihi perintah. Jangan sampai itu teralami oleh kalian sebagai anak-anak turunannya. Fadzikru abawai thaqalain ablagh fi husuli hadzal ma'na min dzikri abawil ins faqat. Menyebut orang tua kedua makhluk, Adam dan Hawa orang tua manusia. Iblis orang tua apa? Jin. Yang kemudian yang durhakanya menjadi setan. Menyebut kedua orang tua dari kedua bangsa ini, jin dan manusia, itu lebih sempurna dari segi makna daripada hanya menyebut dua orang tua dari kalangan manusia saja. Oleh karena itu, peristiwa ihbitu atau ihbita, dua-duanya maknanya sama. Baik ihbita, turun kalian berdua, atau ihbitu, turun kalian semuanya, itu sama-sama ke Adam dan ke Iblis. Iblis mewakili para jin dan orang tua jin. Adam mewakili manusia, juga terwakili Adam dan anak-anak turunannya dari kalangan manusia. Untuk menjadi ibrah. Di kalangan jin, ada yang diwanti-wanti jangan seperti bapak kalian menggoda Adam. Makanya di kalangan jin ada yang Islam, ada yang soleh. Wa inna minna solihun wa binna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kata bangsa jin, di kalangan kami ada yang soleh. Tapi di kalangan kami ada yang tidak demikian. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Maksud kunna tara'iqa qidada, di kalangan jin ada yang agamanya berbeda. Ada yang Islam, ada yang Nasrani, Yahudi, ateis, Hindu, Buddha, ada. Dan di kalangan Islam ada yang Islamnya Ahlus Sunnah, ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada yang Kuburiyun, ada semuanya. Sama. Tergantung kemana si jin itu ngaji. Kalau ngajinya ke kita, ya kayak kita. Di sini ada jin loh. Ikut ngaji, ikut mendengarkan, ikut iktikaf, ikut daurah, ikut madrasah Ramadan. Cuma saya nggak tahu ikut buka nggak tuh. Ngantri. Yang ngaji ke kita pemahamannya ya kayak kita. Ada lagi yang ngaji ke orang Syiah jadi Syiah si jin itu. Ada yang ngaji ke yang lain jadi seperti yang lain. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi menyebut orang tua dari kedua bangsa ini, bangsa manusia dan jin, itu lebih disebut ablagh, lebih sempurna daripada hanya menyebut satu orang tua, yaitu manusia saja, Adam dan Hawa. Wa qad akhbara Allah subhanahu ani zaujah annaha akalat ma'a Adam. Wa akhbara annahu ahbatahu akhrajahu minal jannah bitilkal aklah. Fa'ulima anna hadha iqtida'u hukmi zaujah wa annaha sarat ila ma sara ilaihi Adam. Fakana tajridul inayah ila dzikril abawain alladzain huma aslul dzurriyyah aula min tajridiha ila dzikri abil insan wa ummihim wallahu a'lam.
Allah pun mengabarkan bahwa Hawa pun ikut makan bersama Adam, ikut makan buah yang dilarang. Allah pun mengabarkan bahwa Allah mengeluarkan Adam dan Hawa karena makan buah tersebut. Dari sini diketahui bahwa hukum yang dialami oleh istri sudah terkandung dalam perbuatan yang dia lakukan bersama suaminya. Jadilah Hawa mengalami seperti yang dialami oleh Adam. Sama dua-duanya. Walaupun kemaksiatan yang disebut hanya kemaksiatan Adam, Hawanya kan tidak. Karena Hawa hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Adam. Yang bermaksiat Adam sebagai pelopor ya ikut. Jadi Adam harus bertanggung jawab atas kemaksiatan yang juga dilakukan oleh istrinya. Walhasil semua penjelasan tadi ingin menegaskan bahwa yang terusir itu 3. Adam, Hawa, dan Iblis sama. Dan mereka berada di atas langit. Dan itu surga yang ada di atas langit adalah surga yang kelak akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti. Ini sebagian dari bantahan yang dikemukakan oleh para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa surga yang dulu pernah ditempati oleh Adam, Hawa, dan Iblis adalah surga yang kelak akan dimasuki oleh kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Lalu bagaimana dengan salah satu pertanyaan yang pernah diajukan juga? Kok iblis bisa masuk ke surga? Gitu kan? Padahal surga itu tempatnya orang-orang takwa. Kenapa Adam bisa tergoda? Nanti akan kita jelaskan juga bantahan tentang masalah ini dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini. Sekarang cukup dulu karena waktunya sudah lewat dari yang semestinya. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ada Ikhwan dulu? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana Riki dari Katapang. Mau tanya, apakah iblis di surga sebelum Adam diciptakan itu hanya satu saja? Terus apakah atau bagaimana iblis bisa menjadi atau mempunyai banyak prajurit di dunia ketika hanya 3 makhluk saja yang turun di dunia ke bumi, yaitu Adam, Hawa, dan iblis? Kemudian Ana juga mau tanya, maaf agak banyak, perbedaan iblis, jin, dan syaitan itu apa? Mungkin cukup untuk saat ini. Syukran, jazakallahu khair, wa barakallahu fiik. Afan wa jazakallahu khair wa fika barakallah. Taib. Iblis. Apa beda iblis, syaitan, dan jin? Iblis itu bangsa jin. Sebagaimana firman Allah, fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sujudlah semuanya kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis itu bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia fasik, durhaka kepada perintah Allah. Jadi iblis bangsa jin dan itu adalah nenek moyangnya seluruh bangsa jin. Satu orang, satu jin. Makanya
Allah Azza wa Jalla menggunakan dhamir mufrad atau tunggal. Qala, berkata Allah kepada Iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangi kamu seorang, untuk sujud kepada Adam? Jadi hanya satu, bukan seorang, sejin ya, karena jin bukan orang. Dan iblis ini yang kemudian setelah divonis durhaka, dilaknat, lalu qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguh saya, beri tempo, beri waktu sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzirin. Innaka, bukan innakum. Kamu seorang diberi tangguh. Kamu seorang. Kamu sejin diberi tangguh. Diberi tempo sampai hari kiamat. Maka iblis abadi tidak mati sampai hari kiamat. Hanya iblis seorang. Hanya iblis sejin. Hanya iblis sejin yang abadi. Nah, adapun anak turunannya dari kalangan bangsa jin itu biasa mati. Mereka merasakan lapar, haus, ketakutan, kesedihan, ya sama dengan manusia. Karena itulah mereka ada rasa takut karena mati. Mereka merasa sakit, iya. Kalau disakiti, mereka mati, iya. Karena itu ada rasa takut, ya, di kalangan bangsa jin. Jadi anak-anak turunannya. Nah, apakah jin punya pasangan? Iya, punya pasangan. Kita sudah terangkan sebelum ada manusia, jin lebih dahulu diciptakan. Makanya disebut lebih awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin disebut lebih dahulu karena lebih dahulu hidup. Sebelum manusia ada, iblis sudah ada dan jin-jin sudah ada. Sudah diterangkan kemarin sebelum Allah menciptakan Adam, dunia sudah ada dan ada khalifah. Khalifahnya siapa? Bangsa jin. Kerjanya apa? Maksiat. Mengadakan kerusakan, menumpahkan darah. Itu khalifah sebelum ada Adam. Di kalangan bangsa jin. Lalu ditumpas. Allah mengirim pasukan malaikat dan juga iblis yang saat itu iblis menjadi jin yang ahli ibadah. Ditumpas, maka ada yang mati melawan, ada yang takluk, tunduk. Sukses misi iblis dikembalikan ke langit. Ada takabur seperti yang sudah dijelaskan. Jadi bangsa jin selain iblis ada saat itu di muka bumi. Yang kemudian beranak pinak. Nah, itulah iblis. Iblis dari bangsa jin dan jin yang makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Fisiknya dari api. Apakah bentuk fisik jin api? Enggak. Sebagaimana kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Apakah kita bentuknya tanah? Tidak. Tapi bahan dasarnya tanah. Adapun kalau sudah jelek jadi ya kayak begini. Bukan tanah. Ada tulang, ada daging, ada darah, ada urat, ada segala macam gitu kan. Jadi fisik jin dibuat dari api, tapi bentuk tubuh jin bukan berupa api. Makanya kalau ada penampakan jin, teu hurung teu. Tidak apa? Tidak hurung teh. Tidak menyala. Pecenghul api dari kegelapan. Wah, jin. Enggak begitu. Itu bahan dasarnya saja. Para malaikat diciptakan dari cahaya, bahannya dari cahaya. Bentuknya tidak lagi berupa cahaya. Sebagaimana kita dari tanah, maka sudah berwujud kita tidak lagi berupa tanah. Itu jin. Iblis adalah dedengkotnya jin. Adapun setan, setan itu sifat. Semua karakter yang jauh dari kebenaran disebut setan.
Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika menjelaskan makna setan, kata beliau setan berasal dari ada dua kemungkinan. Bisa dari kata syata, bisa dari kata syatona. Kalau syatona maknanya jauh. Tali yang sangat panjang disebut hablun syatun. Karena jauhnya jarak dari kedua ujungnya. Karena panjangnya. Setan diambil dari kata syatana karena dia jauh dari kebenaran. Tindak tanduknya, perilakunya jauh dari kebenaran. Itu yang pertama. Kedua, sebagian lagi menyatakan berasal dari kata syato. Nun di sana tambahan. Dan makna syato membakar atau mengompori, memanas-manasi. Kedua makna ini tercakup di dalam kata setan. Maka segala perbuatan, perilaku, karakter yang jauh dari kebenaran dan bersifat ngomporin, memanas-manasi, menghasut dan seterusnya itu setan. Pelakunya bisa orang, bisa jin, bisa binatang. Makanya orang yang jauh dari kebenaran, setiap orang kafir, setiap orang munafik oleh Allah disebut setan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzir. Ketika orang munafik itu kembali ke pemimpin-pemimpin setan mereka. Orang munafik oleh Allah disebut setan. Karena karakternya kayak setan, jauh dari kebenaran, bersifat menghasut dan seterusnya. Demikian juga semua orang kafir yang menghalangi dakwah itu setan. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah bagi setiap nabi kami jadikan musuh-musuh baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Di kalangan manusia ada setan, orang kafir, orang munafik, penghalang dakwah itu setan. Dan di kalangan jin juga ada setan. Jadi baik jin manusia yang durhaka, yang kafir, yang munafik, menghalangi dakwah itu setan. Termasuk binatang. Rasul SAW menyatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Suatu saat Umar itu mau menunggangi seekor keledai. Keledai itu pikas sebelum, ya. Begitu ditaiki ngedeprek. Begitu dipecut, kemudian berdiri, dikenyet, lunggak lenggok. Pokoknya tidak mau diatur. Apa kata Umar? Ma raqibtu illa syaitanan. Aku tidaklah menunggangi kecuali numpakan setan. Karena karakter si keledai tadi itu tidak seperti keledai pada umumnya. Bandel gitu, bedang, wangkelang, tekapalang. Itu nggak ada terjemahan. Pokoknya bandel kayak gitu. Jadi setan sifat. Makhluknya bisa jin, bisa manusia, bisa binatang juga. Ya, itulah perbedaan antara iblis, setan dan jin. Ya, jadi iblis seorang apa? Sejin. Dan dia yang akan abadi sampai hari kiamat. Anak-anak turunannya mati seperti kita. Jin makhluk yang diciptakan dari api, diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Di antara mereka ada yang soleh, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang keliru. Ada yang nanti ke surga, ada juga yang ke neraka, dan seterusnya. Seperti manusia pada umumnya. Ada yang belum terjawab dari pertanyaan tadi apa? Cukup. Ya, barak.
Jazakallah khair. Silakan Ahwat di atas. Ada? Kalau tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Mamat Rahmat asal Tasik Malaya Kota. Ada di sini orangnya? Oh itu. Atuh ngacung we atuh Pak. Kan di Tasik ada itikaf Pak, jauh-jauh ke sini. Kangen Bandung ya. Sama aja. Oh, ikut mantu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk memperoleh pahala sholat semalam suntuk, apa yang harus dilakukan? Apabila seseorang yang melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawihnya bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat tarawihnya sebanyak 23 rakaat. Apakah kita ikuti sholat tarawih imam tersebut dari awal sampai akhir? Atau harus bagaimana? Iya. Kalau mau dapat pahala sholat semalam suntuk. Karena Nabi SAW menyatakan, Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailu kulluh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, akan dicatatkan bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Asal sampai selesai. Kalau imamnya 23, ya ikutlah 23. Nggak bisa umpah 8 pulang. Lalu witir sendirian. Berarti tidak selesai. Tidak dosa. Dan dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi pahala yang cuma 8 rakaat saja. Plus witir sendirian. Tidak dapat pahala sholat semalam suntuk karena tidak sampai selesai. Kenapa dipermasalahkan 23 rakaat? Padahal para ulama zaman dahulu juga menjelaskan tentang bahwa jumlah rakaat salat malam tidak dibatasi jumlah. Hanya dibatasi waktu. Kalau sudah habis waktu fajar habis. Adapun jumlah rakaat tidak. Karena berbedanya riwayat. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi itu sepengetahuan Aisyah. Sedangkan istri Nabi berapa orang? 9 di waktu yang bersamaan. Jadi Aisyah cuma kegiliran sehari dari 9 hari. 8 hari yang lainnya di istri yang lainnya. Aisyah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari? Tidak. Apakah Aisyah dusta bahwa Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat? Tidak. Karena dia menyampaikan apa yang diketahui. Di luar yang diketahui dia nggak tahu. Ada riwayat dari sahabat lain, dari istri yang lain. Ummu Salamah menyatakan Nabi SAW sholat 13 rakaat. Ada lagi yang lain menyatakan Nabi sholat 17 rakaat dan seterusnya. Seluruh riwayat yang sahih tadi lalu disimpulkan bahwa jumlah rakaat sholat malam tidak dibatasi. Dari segi jumlah, hanya dibatasi oleh waktu. Makanya lahir perbedaan para ulama dalam hal sholat malam. Imam Malik sampai 41 rakaat, 36. Sholat tarawehnya, witirnya 5, 41. Sekarang kita nggak pernah dengar yang 41 ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad 21 atau 23 dan seterusnya. Para ulama ikhtilaf, tidak masalah ya. Kemana saja kita bermakmum ikuti jumlah rakaat imam. Termasuk
beberapa tahun yang lalu di Mekah dan di Madinah 23. Cuma tahun ini dikurangi hanya 13 rakaat saja. Biasanya mah sampai lewat tengah malam baru selesai. Sekarang mah jam 10 lewat 15 sudah selesai. Kita sudah siap stamina untuk 23. Pektengan 13 atau masih tersisa stamina setengahnya. Seperti itu. Mudah-mudahan itu bertahan terus, bahkan bisa-bisa tahun yang akan datang bisa 11. Wallahu alam. Apa ini karena dianggap masih pandemi sehingga imam diinstruksikan tidak terlalu lama sholat gitu? Atau ini memang kebijakan yang akan difikskan secara permanen nanti terus tetap 13? Wallahu alam. Kita lihat saja ya. Demikian, wallahu alam bisawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita berjumpa kembali asar. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن